warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Fahmi Syaifuddin di channel saya GMX Channel. Hari ini saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman semuanya tentang berislam secara kafah, perspektif Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Nanti kita akan belajar bersama apa penafsiran dari ulama klasik yaitu Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir, dan menurut pendapat dari M. Quraish Shihab yaitu penafsir modern yang juga tokoh ilmuwan Indonesia juga. Mengapa kita harus belajar itu? Karena ini penting kita pelajari, karena Islam kafah itu harusnya menjadi solusi terhadap setiap permasalahan umat Islam, bukanlah menambah masalah di dalam tubuh agama Islam. Ya, apa sih Islam kafah itu? Ya, berislam secara kafah itu sebenarnya sudah diperintahkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Dalam memaknai kata kafah tersebut, umat Islam memiliki pendapat yang berbeda, ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu pemikiran dan cara pengaplikasian yang berbeda juga. Bahkan karena perbedaan memaknai kata kafah tersebut mengakibatkan perpecahan dan juga permusuhan antar umat Islam. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, Islam kafah yang harusnya Islam yang sempurna malah justru membawa kemudorotan, kan itu tidak mungkin. Nah, bunyi Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dilihat dari tinjauan tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab MA, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan ucapannya, baik yang sudah maupun yang belum dibenarkan imannya oleh perbuatannya, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh. Kata as-silmi di sini diterjemahkan sebagai kedamaian atau Islam. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada dalam suatu wadah yang dipahami dari kata fi di sini, yakni berarti dalam. Orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam itu secara menyeluruh. Kemudian damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta alam raya. Dengan itu, maka kafah, yaitu secara menyeluruh, kita menebarkan kedamaian, menciptakan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Kita tahu sendiri bahwa tafsir beliau adalah salah satu tafsir yang terbaik di antara tafsir-tafsir ulama kelas terdahulu. Yang pertama, beliau berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan hendaklah mereka berpegang kepada tali Islam dan semua syariatnya, serta mengamalkan semua perbuatan dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang ada pada diri mereka. Kemudian Ibnu Katsir di situ menjelaskan pendapat dari beberapa sahabat maupun tabi'in. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Ad-Dhahak, Ikrimah, Qatadah, As-Saddi, dan Ibnu Zaid
Yang dimaksud dengan as-silmi di sini adalah agama Islam. Ya. Kemudian Qatadah juga yang dimaksud dengan as-silmi ya, yaitu bermakna berserah diri. Sedangkan lafadz kafah ini dimaknai sebagai keseluruhan, seluruhnya, totalitas. Dari kalangan mufassirin ada orang yang menjadikan firman-Nya yaitu kafah sebagai hal atau keterangan keadaan. Dari lafadz ad-dakhilin yang yakni masuklah kalian semua ke dalam Islam, maksudnya total masuknya. Itu para mufassir sebagian mengatakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yaitu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Yakni masuklah kalian ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW dan janganlah kalian meninggalkan suatu apapun yang ada padanya. Dan tinggalkanlah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kalian hanya dituntut untuk beriman kepadanya saja dan itu sudah cukup bagi kalian. Nah, kemudian diikuti dengan kelanjutan ayatnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaiton, kerjakanlah semua ketaatan itu dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian. Ditutup dengan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah menjelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling banyak menipu sesama hambanya adalah syaitan itu. Nah, kemudian Islam kafah menurut tinjauan tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini saya sudah menyimpulkan dari kedua tafsir tersebut, mengkomparasikan. Islam kafah atau Islam komprehensif adalah Islam yang mengatur seluruh kegiatan di dunia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang dilaksanakan melalui ritual ibadah di hubungan manusia dengan Tuhan ya, hablum minallah ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya. Akan tetapi Islam juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Ya, selain hablum minannas, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, dengan alam yang ada, dengan makhluk dan ciptaan Allah yang lain. Nah, dalam hal ini erat hubungannya dengan sistem sosial masyarakat, budaya, politik, hukum, teknologi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya Islam yang kafah itulah Islam yang kompleks, menyangkup semuanya. Semuanya silm, semuanya itu damai, semuanya itu di dalam suatu yang Islam, selamat. Pengamalan Islam pada kehidupan sehari-hari secara komprehensif atau kafah akan melahirkan sikap moral dan akhlak yang mulia, itu pasti. Asalkan tidak salah memaknainya ya. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulnya agar berpegang kepada seluruh tali Islam dan syariatnya, mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya sekuat tenaga. Kemudian dakwahkanlah Islam dan amalkanlah secara total dan menyeluruh, bukan setengah-setengah saja. Ya, tidak dibenarkan mengambil hanya bagian-bagian saja. Di dalam Islam memang harus diambil semuanya. Jadi tidak boleh pilih-pilih, sholatnya dipilih, zakatnya enggak. Itu tidak. Harus semuanya harus kita amalkan secara total, tidak boleh setengah-setengah. Masuk dalam Islam secara kafah, lalu hati-hati, waspada. Ya, setelah kita sudah masuk, kita diperintahkan untuk hati-hati dan waspada. Waspada terkait apa? Waspada agar tidak sekali-kali kita mengikuti ajaran atau langkah-langkah atau godaan syaitan. Nah, ini yang berat. Karena kita kadang dari pertama sudah oke, saya masuk Islam, saya total, saya Islamnya beneran, tapi kita masih banyak tergoda oleh syaitan. Jadi kesimpulannya dilihat dari dua tafsir yang besar tadi, Ibnu Katsir dan juga Quraisy Shihab,
Berislam secara kafah adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan sempurna, tidak mencampur dengan ajaran agama lain. Selain menjalankan ajaran Islam secara sempurna, seorang muslim juga harus bisa menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik, sehingga mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga mampu memberikan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita, pada umat manusia. Kemudian Islam kafah adalah Islam yang sempurna, Islam yang tidak membawa kemudorotan. Justru Islam kafah itu akan membawa pribadi-pribadinya ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, itu penjelasan terkait dengan Islam kafah. Mari bersama-sama kita sebagai generasi yang terpelajar untuk menjadikan agama kita, apa yang sudah kita pilih, untuk menjadikan itu sebagai hal yang baik dan membawa kebaikan kepada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.